Hai semua, Anda seorang analis, Anda seorang investor saham, atau trader, spekulan, scalper, apapun sebutan Anda. Untuk yang menggunakan analisa fundamental, mungkin kita sudah sering dengar rasio price earning ratio atau PE ratio. Eh, Apakah Anda tahu cara menghitungnya? Ya, karena saya kalau ambil contoh kasus Astra International tanggal 22 Agustus yang ditutup pada harga 6.925, PE ratio menurut RTI itu 7,71, Bloomberg malah ada dua, 9,5 sama 10,26. Kenapa kok angkanya bisa berbeda? Bagaimana cara menghitungnya? Mana yang dipakai? Gitu ya. Nah, saya akan membahasnya sebagai berikut. Jadi ini saya ambil dari RTI tanggal 22 Agustus 6925, PE ratio-nya 7,71 kali. Astra International menggunakan aplikasi Bloomberg 6925 juga ya. PE ratio-nya ada dua, Pak. Current PE, estimated PE 9,5 10,26. 7 dengan 10 lumayan loh ya. 7 dengan 9,5 juga lumayan. Mana sih yang dipakai gitu ya. Nah, pertama kita harus belajar dulu cara menghitungnya. Jadi price earning ratio ya berarti sesuai namanya, atasnya price, bawahnya earning, makanya dibagi disebut dengan ratio. Price-nya ya kita pakai harga saat ini aja, tanggal berapapun Anda ambil gitu ya. Nah, yang agak tricky itu earning-nya. Sebab yang namanya earning saham itu ada yang namanya TTM, bukan teman tapi mesra, tapi trailing 12 months. Kemudian ada annualized dan ada estimated atau forward ya bahasanya. Apapun itu tergantung forward PE. Lebih banyak orang sebut forward PE. Kita lihat contohnya sebagai berikut. Ada trailing, annualized, estimate. Jadi EPS di RTI 897,85 dibulatkan 898. Kita lihat lagi ya. PE earnings-nya 897,85 atau di sini dibulatkan 898. Dapat dari mana sih? Itu dapat dari Q1 tambah Q2, 169 tambah 279. Kalau kita lihat lagi, 169 tambah 279, 448. Karena dia 6 bulan, ya Q1, Q2, kan kita mau cari yang stop 1 tahun, disetahunkan. Dia annualize-nya simple aja, dikali 2. 448 dikali 2, 896. Kan bukan 898, Pak. Oh ya, mungkin ini selisih pembulatan. Mungkin belakangnya ada ekor-ekornya gitu ya. Jadi itu angkanya 448 dikalikan 2 karena datanya 6 bulan. Jadi ada asumsi seolah-olah Q1 sama Q2 akan terulang lagi di Q3 dan Q4. Cara ini menurut saya kelemahannya sangat banyak. Misalnya ya, Q1 dia ada extraordinary performance. Misalkan dia baru melepas satu anak usahanya dengan harga premium, ada laba luar biasa, atau bahkan seperti saham Saratoga, Bukalapak, yang invest di saham tertentu, ada laba tinggi sekali, karena kenaikan harganya tinggi, kita asumsikan akan terulang lagi sepanjang tahun seperti itu. Ya, jadi kalau bagus bisa bagus sekali, kalau jelek bisa jelek sekali. Jadi itu menurut saya kelemahan yang sangat mendasar. Saya tidak begitu merekomendasikan cara ini. Nah, kemudian kalau dia baru Q1 gimana Pak? Kalau dia baru Q1 berarti kali 4. Dia kalau Q2 kali 2. Kalau dia Q3 bagi 9 kali 12. Jadi benar-benar di annualize gitu ya. Adanya asumsi yang sangat kuat bahwa performance akan terulang. Nah, itu menurut saya rentan dengan kesalahan, apalagi baru data Q1, Q2. Kemudian kalau untuk perusahaan yang ada siklusnya ya, misalnya consumer goods yang Q1, Q2-nya mungkin ada masa lebaran, itu nanti dibandingkan Q3, Q4 bisa beda, karena omset pada saat lebaran itu jauh lebih besar dibandingkan bulan-bulan lain. Jadi saya tidak merekomendasikan cara ini, tapi ya cara ini dipakai oleh RTI, Bapak Ibu. Jadi kalau pakai RTI harus ingat tentang itu. Nah, kemudian di Bloomberg ada 9,5. 9,5 di sini. Itu dapat dari mana? Ya,
Kalau Bloomberg itu dia pakai rumus teman tapi mesra, TTM. Ya. Jadi earnings-nya pakai trailing 12 months. Cara ngitungnya gimana, Pak? Q1 tambah Q2 2022 ditambah Q3 Q4 2021. Ya. Jadi trailing 12 month itu artinya 12 bulan terakhir. Nah, kalau ini Juni berarti Juni, Desember, Juni, Maret, Desember, September. Jadi 152 tambah 129 tambah 169 tambah 279. Nah, inilah yang disebut dengan trailing 12 months. Ya. Jadi 169, 279 yang 2022 ditambah Q3, Q4. Kalau misalnya sudah keluar data Q3 2022, cukup ditambah yang Q4 2021. Kalau datanya baru Q1 2022, berarti tambah Q2, Q3, Q4 tahun sebelumnya. Ya, jadi ini benar-benar menggunakan historical earnings 12 bulan terakhir. Angkanya 729, 6925 bagi 729, 9,49. Ya, mungkin selisih pembulatan aja ya. Kalau di Bloomberg kan 9,5. Nah, cara ini menurut saya yang paling benar. Tidak ada asumsi apapun, tidak ada embel-embel apapun. Nah, kalau Anda ambil dari RTI, memang sudah per kuartal, tapi kalau Anda dari laporan keuangan, tidak per kuartal, Bapak. Jadi kalau misalnya Anda ambil laporan keuangan Juni 2022, maka itu adalah earnings Januari sampai Juni, 6 bulan. Ya. Bukan 3 bulan, tapi 6 bulan. Kalau Anda ambil September, berarti Januari, September, 9 bulan. Kalau Anda ambil Desember, Januari, Desember, 12 bulan. Anda ambil Maret, Januari, Maret, cuma 3 bulan. Jadi, kalau ambil dari laporan keuangan, bukan ambil dari RTI, misalnya saya ambil yang per Juni ya, itu saya harus ngambilnya laba Juni 2022, ditambah Desember 2021, berarti 6 bulan tambah 12 bulan, dikurangi Juni 2021. Jadi baru kita dapat Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2021 plus 6 bulan lagi 2022. Ya, jadi kalau Anda ambil dari laporan keuangan caranya begini. Kalau datanya Maret ya Maret, Desember, Maret. Kalau September ya September, Desember, September. Seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi paling gampang ambil dari RTI. Itu sudah per 3 bulan. Nah, kalau gitu angka yang Bloomberg yang 10,26 dari mana? Nah, kalau ini dia pakai forward atau estimated PE. Nah, kalau forward atau estimated ini menurut saya dibilang salah enggak, ribet ya. Ya. Jadi kan orang-orang pasar modal itu bukan orang yang lihat hari ini, dia lihat future. Ya. Ya. Kalau Anda beli saham BCA, Anda kan lihatnya bukan sekarang murah atau mahal. Anda lihat dengan kita discounted dia punya cash flow 5 tahun kemudian, sekarang net present value-nya berapa. Sama juga dong, kita nggak bisa dong lihat EPS sekarang, pasti EPS masa mendatang. Nah, jadi kita harus pakai EPS perkiraan. Nah, perkiraan itu kan susah. Kamu buat modelnya, saya buat modelnya bisa beda. Kita sama-sama belajar pakai misalnya teknik proyeksi bisnis, kita buat hitung-hitungannya, satu aja asumsi beda, itu bisa berubah total. Jadi dosennya sama, belum tentu hasilnya sama. Karena semakin banyak komponen yang kamu buat dan semakin detail, itu ya semua hasilnya bisa berbeda. Gitu. Kalau itu Bloomberg ambil dari mana? Kan banyak analis pakai Bloomberg. Biasanya analis itu masukin dia punya target price, dia punya EPS, book value semuanya. Nah, baru sama si Bloomberg dikonsensuskan, dirata-ratakan. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat konsensus analis itu berarti rata-rata analis. Website seperti investing.com juga ada. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, dia punya estimated EPS 675,24. Nah, sekarang kan 729. Berarti entah orang salah proyeksi atau orang proyeksikan di akhir 2012 ini actually ada penurunan. Bisa berubah nggak? Oh bisa. Yang namanya proyeksi orang bisa ganti seenak udahnya gitu. Jadi kalau untuk yang forward PE, orang menggunakan future EPS. Jadi kalau 675 tadi 6925 bagi 675 dapatnya 10,26. Nah, jadi pertanyaannya mana yang dipakai, Pak? Ya.
Kalau menurut saya tidak begitu demen sih dengan cara forward ini. Ya, tadi itu karena banyak sekali asumsi-asumsi, ya. Jangankan asumsinya, kamu kerja di suatu perusahaan bikin proyeksi aja nggak benar-benar bisa tahu, ya. Karena angka yang kamu buat bisa tercapai, bisa gagal jauh sekali, bisa juga jauh melampaui. Itu sangat umum dalam bisnis. Tapi memang sih untuk perusahaan-perusahaan yang sudah mature atau produknya sudah mature atau harganya stabil atau yang mungkin relatif sudah bertahun-tahun, mungkin bisa dibuat model. Tapi kalau untuk perusahaan yang saya kira ya kalau laba bersihnya di bawah 1T, fluktuasi daripada laba bersih itu sangat-sangat mungkin terjadi. Bahkan yang di atas 1T juga bisa berfluktuasi. Lihat saja harga EPS-nya BRI Mandiri gitu. Siapa yang menduga mereka punya laba bersih bisa naik puluhan persen? Ya. Nah, jadi itu sesuatu yang amat sulit, meskipun bukan berarti mustahil gitu ya. Nah, jadi dari semua model itu saya lebih suka yang Bloomberg atau PPF. Nah, terus kalau MI pakai apa, Pak? Ya, kebetulan saya bukan fund manager ya. Jadi mungkin tergantung MI-nya. MI kan di Indonesia juga ada banyak. Ada yang mungkin pakai TTM atau risetnya sendiri. Jadi di MI itu ada namanya in-house research. Jadi research analyst tapi kerjanya di perusahaan MI. Nah, mereka bikin riset sendiri, kemudian mereka bikin model sendiri, bikin estimasi sendiri. Jadi kalaupun mereka pakai forward atau estimated PE ratio, itu EPS-nya versi mereka sendiri. Ada juga yang mungkin dia in-house analisnya nggak banyak, atau bahkan nggak ada, cuma fund manager. Jadi yang dia pakai itu risetnya perusahaan-perusahaan sekuritas lain. Nah, kalau yang seperti itu, dia bisa aja TTM sama forward PE-nya versi sekuritas. Nah, kalau RTI mereka pakai nggak sih? Ya, saya terus terang nggak tahu sih. Tapi kalau saya lihat mereka lagi kerja, biasanya pakai aplikasi sekuritas, ya, untuk cek harga, segala macam. Karena kan harga sahamnya dipantau banyak. Kalau kita perorangan kan paling cuma lihat satu dua saham. Watchlist-nya juga paling sedikit. Tapi kalau fund manager kan mungkin dia sekaligus lihat banyak, jadi pakai sistem yang berbeda. Mungkin pakai Bloomberg yang disambungkan ke Excel, jadi angkanya update otomatis dan macam-macam. Nah, ada juga sih MI yang pakai API, saya juga nggak tahu ya kan orang banyak gitu ya. Nah, jadi menurut saya itu versi-versi yang ada. Nah, versi API menurut saya itu sangat rentan dengan volatilitas, apalagi kalau pas Q1, Q2. Boleh pakai nggak Pak? Ya nggak ada masalah. Yang penting kalau Anda kerja untuk orang, Anda kemukakan, oke, PE ratio ini dihitung berdasarkan earnings yang mana? Annualize, yang simple sekali, atau TTM, atau forward gitu. Jadi harus jelas dan harus konsisten. Jangan hari ini Anda ambil dari RTI, besok Anda ambil dari Bloomberg dan lain-lain. Umumnya kalau perusahaan-perusahaan ini yang punya langganan Bloomberg, mereka tarik data dari Bloomberg. Tapi kalau yang nggak pakai Bloomberg, nah itu saya nggak tahu. Apakah mereka pakai sumber data yang lain. Jadi sebenarnya pakai mana aja boleh, yang penting Anda konsisten, dan Anda kemukakan kalau Anda kerja untuk orang atau analis ini buat untuk orang lain. Demikian dari saya. Semoga membantu wawasan Anda dalam menghitung PE ratio ataupun menggunakan data PE ratio. Semoga sehat selalu. Terima kasih.